Halo maniak Timnas. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Berikut berita terbaru seputar Timnas Indonesia, yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber, spesial untuk Anda. Delapan pemain mundur dari FK Senika, bagaimana nasib Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman? Desas-desus permasalahan internal di tubuh klub Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, FK Senika, semakin ramai dibicarakan. Kabar terbaru menyebutkan ada 8 pemain yang memilih mundur karena tak mendapatkan gaji. Keputusan mundur itu diungkap melalui surat yang sudah dikirim ke manajemen FK Senika pada Jumat tanggal 16 April tahun 2022. Tak hanya 8 pemain, beberapa ofisial pun melakukan hal yang sama. Belum diketahui apakah Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman termasuk dalam 8 pemain tersebut. Namun, keduanya sudah menghilang dari skuad FK Senika saat menghadapi Liptovský Mikuláš tanggal 16 April tahun 2022. Pada laga playoff degradasi Liga Super Slovakia itu, FK Senika mayoritas diperkuat pemain muda. Dalam laga yang digelar di OMS Arena tersebut, FK Senika dipaksa menyerah 0-3. Seorang pemain FK Senika yang namanya dirahasiakan mengaku terpaksa melakukan keputusan mundur. Penyebabnya adalah manajemen tak kunjung memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan. Pelanggaran kesepakatan berulang kali terjadi terhadap persyaratan yang telah disepakati oleh pemilik. Kami akan memberikan detailnya dalam beberapa hari ke depan, tegas pemain tersebut. Witan Sulaiman bisa saja meninggalkan FK Senika saat masa pinjamannya berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Adapun Egy Maulana Fikri masih terikat kontrak sampai tanggal 30 Juni tahun 2023. Gaji pemain dan staf FK Senika sudah 7 bulan tidak dibayar. Presiden Persatuan Pesepak Bola Profesional Slovakia, UFP, Jan Mucha, mengaku kaget dengan tingginya tunggakan hutang yang terjadi di FK Senika. Menurut Jan Mucha, ada pemain FK Senika yang sudah tak digaji selama 7 bulan terakhir. Kami baru mengetahuinya, hutang kepada semua karyawan sekitar 70% kepada pemain tim utama. Sayangnya, angka itu cukup tinggi, kata Jan Mucha. Saya hanya bisa katakan adalah beberapa pemain sudah tak digaji selama 3 bulan. Adapun beberapa lainnya sudah sejak 7 bulan, tegas Jan Mucha. Jadwal uji coba Timnas U23 Indonesia di Korea Selatan. Timnas U23 Indonesia yang dipersiapkan untuk tampil pada SEA Games 2021 Vietnam, tengah menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Dalam rangkaian pemusatan latihan di Korea Selatan, Timnas U23 Indonesia besutan Shin Tae-yong, dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba. PSSI selaku induk sepak bola tanah air melaporkan bahwa Timnas Indonesia U23, akan beruji coba dengan 2 klub lokal di Korea Selatan, yakni Pohang Steelers dan Daejeon Hana Citizen. Awalnya, Timnas U23 Indonesia berencana melakoni 4 laga uji coba selama pemusatan latihan di Korea Selatan. Namun, jumlah laga uji coba Timnas U23 Indonesia terpangkas menjadi 2, karena terkendala persoalan visa, ketika hendak berangkat ke negeri ginseng. PSSI dapatkan tanda tangan Sandy Walsh CS. Anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, telah bertemu 3 pemain keturunan yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Mereka berdiskusi perihal proses naturalisasi serta menekan sejumlah dokumen. Hassani belum lama ini terbang ke Eropa, karena butuh tanda tangan dari 3 pemain tersebut, yang menyatakan bersedia melepas kewarganegaraan lama dan menjadi WNI. Setelah mendapatkan tanda tangan dan persetujuan, Hassani berharap proses naturalisasi ketiganya berjalan lancar. Pasalnya, mereka diproyeksikan ke kualifikasi Piala Asia 2023 awal Juni mendatang. Tergantung mereka, Kemenkumham. Kalau niat mau bantu, seharusnya lancar ya, jawab Hassani Abdul Ghani, ketika dikonfirmasi kelanjutan proses naturalisasi. Pelatih Shin Tae-yong resmi coret Sadil Ramdhani dan Ramai Rumakik. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U23 yakni Shin Tae-yong resmi mencoret Sadil Ramdhani dan Ramai Rumakik, untuk mengikuti SEA Games di Vietnam pada Mei tahun 2022 mendatang.
Sadil Ramdhani harus mengubur mimpi untuk kembali berseragam Garuda lantaran mendapatkan larangan dari klub Liga Super Malaysia, Sabah FC. Bukan tanpa alasan, Sabah FC melakukan hal tersebut lantaran masih membutuhkan tenaga Sadil di pertandingan awal musim 2022. Apalagi ajang SEA Games juga tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Sementara itu, kondisi berbeda dialami oleh pemain asal Papua yakni Ramai Rumakik. Ia membuat Sintayong marah besar karena mengabaikan undangan dari PSSI. Dilansir dari laman resmi PSSI, pelatih asal Korea Selatan itu bakal memberikan sanksi tegas kepada Ramai Rumakik atas tindakannya tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Bravo Timnas Indonesia, Bravo PSSI.